Halo Bu Ira, boleh Bu Betty duduk di sini? Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Iya Bu Betty, halo juga. Bu Betty boleh kok duduk bersama saya di sini. Sini Bu, duduk di samping saya. Baik, terima kasih. Tidak mengganggu ya. Tidak Bu, saya malah senang bisa dekat sama Bu Betty. Kita bisa cerita-cerita ya Bu. Iya, sepertinya gembira sekali ya. Gimana perasaanmu hari ini Bu Ira? Gimana ya Bu, perasaan saya hari ini sebenarnya campur aduk Bu. Tapi ya sudahlah, biar saya sendiri aja yang tahu Bu. Campur aduk. Oh iya, Bu Betty lihatnya sepertinya gembira, tapi juga seperti ada yang sesuatu yang dirasakan yang lain, gitu ya. Uh, kita ngobrol-ngobrol ya, kita bicara tentang banyak hal hari ini. Bu Ira, coba Bu Betty mau tahu nih, apa sih yang sudah kamu kerjakan hari ini sampai kamu perasaannya tadi campur aduk itu? Iya Bu, dari pagi saya sudah berangkat sekolah. Sebenarnya saya berangkat sekolah sudah penuh semangat loh Bu sampai ke sekolahan itu. Sampai di Iya. sekolahan saya juga menginginkan pagi saya juga secerah ketika saya bangun pagi tadi Bu. Tetapi ketika Bu Guru Matematika memberikan tugasnya harus bekerja sama. Di situ saya merasa sangat malas Bu, merasa sangat nggak semangat, semangatnya seperti hilang, entah hilang di mana. Jadi kan Oh, gitu. entah itu saya yang nggak suka pelajaran matematika, atau saya nggak Ya. suka dengan cara Bu Guru mengajarnya, atau saya nggak suka dengan teman-temannya, saya juga belum menemukan Bu, ini masalah apa ya? Sampai saat ini saya masih bingung. Jadi rasanya ini masih campur aduk. Saya itu merasakan apa ya? Yang jelas saya sekarang ini saya merasakan saya itu sedang bosan sekali Bu. Begitu. Ah, pernah Bu Betty lihat itu seringkali kalau kamu di kelas seringnya menyendiri, tidak bergabung dengan teman-teman, apa itu juga yang menyebabkan kamu sedang merasa malas, bosan, sehingga kamu lebih memilih sendiri? Bu Betty sering perhatikan loh, kamu sering sendiri begitu, nggak bergabung sama teman-teman. Apa benar Iya demikian, Bu? Gini ya Bu, saya mau cerita sama Ibu. Tapi Ya. yang tahu cuma kita ya Bu. Jangan sampai teman-teman yang lain tahu. Saya malu Bu. Baik, berarti bisa dipercaya loh. Iya, Silakan. makasih ya Bu. Jadi saya itu kok merasa nggak nyaman toh Bu. Kalau lagi ngobrol sama teman-teman, kalau lagi kumpul sama teman-teman, duduk bareng mereka, saya ini merasa nggak nyaman deh Bu. Saya kira itu mereka itu nggak mau diajak bekerja sama dengan saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya itu lebih nyaman kalau saya itu belajar sendiri, Bu. Dengan belajar sendiri, saya merasa nilai saya lebih bagus daripada bekerja dengan teman-teman. Karena teman-teman itu, kalau kerja bareng itu, mereka malah sering guyon, Bu. Saya kan nggak mau kalau guyon. Nanti kalau guyon, malah saya nggak dapat pelajarannya, nggak masuk, Bu. Jadi saya bingung. Kalau belajar bersama teman-teman, saya merasa nggak nyaman, saya merasa pelajarannya nggak masuk. Tapi kalau saya nggak sama teman-teman, saya dikira nggak bisa nggak bisa apa ya, Bu? Istilahnya apa ya, Bu, kalau nggak bisa ngobrol sama teman-teman itu, Bu? Nggak bisa berbaur sama teman-teman ya. Istilahnya nanti dikira sombong ya Bu. Padahal sebenarnya saya merasa nggak cocok kalau bekerja sama dengan mereka. Karena mereka banyak guyonnya Bu. Menurut saya hasilnya pun jadi nggak maksimal. Gitu ya. Iya. Ternyata sudah berapa lama ini Bu Ira merasakan seperti itu? Kok nggak pernah cerita sama Bu Betty? Gimana ya Bu? Saya takut karena Bu Betty sendiri juga nggak pernah menawarkan saya untuk bercerita. Gimana saya mau bercerita Bu? Saya nggak berani Iya, dong.
Sekarang Bu Betty karena sudah sering melihat kamu seperti itu, Bu Betty sekarang mendekati Bu Ira untuk mengkomunikasikan ini. Nah, sebelumnya Bu Betty mau tanya nih sama Bu Ira. Menurut Bu Ira itu apa sih arti kebersamaan? Punya makna tidak kebersamaan itu sendiri? Iya, kebersamaan itu kan berarti bersama-sama ya Bu. Bersama Iya, itu kan berarti betul. lebih dari satu orang ya. Jadi kalau menurut Iya. saya kebersamaan itu yang dilakukan beberapa orang itu saling bekerja sama dan saling bekerja sama yang tujuannya untuk melakukan kegiatan bersama itu yang tujuan bersama bisa tercapai, Bu. Tetapi tujuannya harus yang terbaik. Saya nggak mau kalau bekerja sama, tapi banyak guyonnya, terus hasil kerjasamanya jadi nggak maksimal, saya nggak mau, saya nggak suka, Bu, kalau seperti itu. Iya. Nah, sekarang itu tadi hambatan-hambatannya ya kalau Iya. kerjasama tidak menyenangkan, tidak ini ya yang dirasakan Bu Ira. Lalu kira-kira kenapa ya dalam kelompok itu terjadi hambatan-hambatan seperti itu? Bu Ira punya pendapat? Kenapa teman-teman suka bercanda sendiri? Kenapa teman-teman suka tidak mau mendengarkan kalau ada yang menegur atau memberitahu begitu? Kira-kira kenapa ya? Iya, kalau menurut saya ya Bu, misalkan dari satu kelompok itu ada 6 orang, yang bisa diajak kerjasama 3 orang, yang 3 orang itu mereka malah sukanya itu apa ya Bu, bedo gitu loh Bu. Mereka suka Hmm. mencela teman-teman yang lain. Mereka sukanya itu berbicaranya itu nyelo-nyelo gitulah, sehingga kan tugasnya nggak selesai-selesai karena banyak guyonnya Bu. Tapi Gitu ya. saya sendiri Jadi, pinginnya kan yang 3 anak itu sebenarnya seharusnya hmm, kan semangat dalam belajarnya supaya ya, kita bisa bekerja hmm, bersama-sama sehingga kerja kelompoknya hmm. ini bisa selesai. Tetapi pada kenyataannya kadang 3 teman ini kadang kesulitan untuk diajak bekerja sama, Bu. Entah saya yang kesulitan atau mereka yang nggak bisa menaati aturan, Bu. Ya, kalau boleh Bu Betty boleh tahu lagi nih, kira-kira waktu kerja kelompok itu uh, di dalam kelompok itu apa yang sudah dilakukan teman-teman supaya bisa mengatasi hambatan itu atau Bu Ira khususnya supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di dalam kelompok. Bu Ira bisa nyaman belajar, teman-teman bisa uh, apa bertanggung jawab terhadap tugasnya. Pernah tidak melakukan sesuatu dalam kelompok? Iya Bu, pernah. Misalkan tugasnya kan Ya, pada waktu itu tugas bahasa Indonesia, itu ada ya. beberapa tugas. Terus kita bagi, si Denny dapat tugas ini, si Dayu dapat tugas ini. Lah, akhirnya mereka memang bisa jalan Bu mengerjakannya, tapi waktunya lama sekali Bu. Saya nggak sabar karena mereka mengerjakannya sambil bergurau Bu. Jadi kan nggak selesai-selesai. Padahal yang namanya kerja kelompok itu kan seharusnya kan diselesaikan bersama-sama. Jadi kalau satu selesai, yang lain juga seharusnya sudah selesai. Tetapi si Denny sama si Dayu itu malah guyon terus Bu, bergurau terus. Walaupun mereka sudah selesai mengerjakan tugasnya, tapi waktunya molor sekali, beda dengan teman-teman yang lain. Oh, gitu ya. Iya, Nah, gitu. Jadi kalau bisa Bu Betty simpulkan, Bu Ira selama ini lebih suka mengerjakan pekerjaan sendiri karena dengan sendiri lebih cepat iya, selesai, lebih dapat berpikir dengan baik, lebih konsentrasi. Sementara iya, teman-teman yang mengganggu tadi senangnya seringnya bercanda ya, bergurau iya. sendiri. Kalau seperti itu keadaannya Bu Ira, kira-kira Bu Ira punya langkah atau cara tidak supaya ini tidak terjadi lagi di kelompoknya Bu Ira, sehingga Bu Ira akan belajar dengan teman-teman lebih baik lagi. Saya belum punya solusi, Bu. Nah, solusi Oh, saya itu kan ya, yaitu, Bu, beberapa anak diberi tugas masing-masing, ya. tetapi mereka ada yang mengerjakannya sambil bergurau, jadinya kan waktunya molor. Kalau Bu Betty ada solusi lain tidak, Bu, menurut Ibu? Begini, sebelum belajar, apa yang
Bu Ira dan teman-teman tidak disukai, misalnya bercanda, bergurau, itu pernah tidak dikomunikasikan di awal dengan teman-teman, seperti misalnya kesepakatan sebelum belajar, gitu, pernah dilakukan? Kita kan sering itu melakukan di kelas ya, kesepakatan Iya. sebelum belajar. Nah, itu pernah tidak dilakukan di kelompoknya Bu Ira dan teman-teman? Belum, Bu. Kesepakatan kelas itu apa Bu tadi ada kesepakatan ya, Bu? Berarti kesepakatan Belajar kelompok ya, yang Bu? iya. Bagaimana menurutnya Kesepakatan Bu Ira? kelompok itu apa, Bu? Misalnya nanti bisa seperti kesepakatan kelas yang sering kita buat itu, Oh, aturan-aturan yang harus ditaati, iya, ditaati oleh semua anggota, sehingga mungkin Bu Ira tidak akan melihat lagi teman yang bercanda sendiri, bermain sendiri, seperti itu. Atau misalnya mungkin Bu Ira pernah melakukan punya rencana lain yang sekiranya saya punya cara ini, cara yang supaya 3 anak ini bisa mengikuti aturan bersama, bisa tidak bercanda lagi. Mungkin Ira justru sebetulnya sudah punya cara, karena kan sudah mengenal teman-teman, ya kan? Satu oh kelompoknya iya. karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, begitu? Oh Coba iya. dipikirkan kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Oh iya ya Bu, jadi sebelum kita kerja kelompok, lebih enaknya memang kita membuat kesepakatan kelompok dulu dari ke-6 orang itu bisa menyampaikan apa yang diinginkan di kelompok kita masing-masing ya Bu. Mungkin dengan cara itu kita bisa bekerja sama dan menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal juga ya Bu, supaya nilainya lebih bagus lagi. Ya, ya betul sekali. Terus tadi seperti yang Bu Ira sampaikan, juga bagus itu teman-teman bisa diberikan lagi tugas-tugas, pembagian tugas ya, itu bisa dilanjutkan juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kira-kira hal itu akan dilaksanakan? Rencana-rencana Segera tadi, saja ya langkah-langkah Bu. tadi? Kalau Iya, sudah boleh. kalau besok ada tugas, saya pasti akan mencoba Bu membuat kesepakatan kelas supaya kita bisa membicarakan bersama-sama kesepakatan kelompok apa yang ada di kelompok kita sehingga kita bisa belajarnya bersama-sama, tidak belajar sendiri-sendiri dan tidak mengumpulkan tugasnya juga sendiri-sendiri karena itu kan hal yang salah ya Bu. Iya, betul sekali. Gitu ya, kira-kira dengan hal seperti itu nanti punya perasaan Bu Lia sendiri bagaimana kira-kira ketika kemarin yang biasanya mengerjakan sendiri, kemudian nanti akan bersama-sama dengan teman-teman, ada sesuatu yang berubah tidak kira-kira ya ke depannya? Ya tentunya kan ada Bu sesuatu yang berubah. Mengapa kalau dulu saya kok nggak suka bekerja sama, saya lebih suka dengan jawaban saya sendiri, karena teman-teman banyak guyonnya, banyak bergurunya, jadi jawabannya tidak maksimal. Tapi kalau kita bekerja sama, saya mengharapkan teman-teman bisa menyuarakan hasil jawaban mereka, kita rangkum jadi satu. Jadi kan hasil kerjasamanya bisa maksimal, Bu. Nilainya juga bisa bagus karena dikerjakan bersama-sama. Kelompoknya kan juga kelompok yang kompak kalau seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi ternyata Bu Ira ini pandai loh. Ternyata dengan sendiri dan bersama-sama manfaatnya lebih banyak yang bekerja secara bersama-sama, begitu ya. Kemudian Iya. nih, kalau Bu Ira sudah punya komitmen seperti itu, kira-kira hal apa yang bisa mendukung agar komitmen Bu Ira tadi bisa berjalan atau bisa terwujud? Komitmennya gini ya, Bu. Kalau saya dan teman-teman kalau membentuk kesepakatan kelompok, terus kita berkomitmen bahwa kita pasti bisa melaksanakan kesepakatan itu, tentunya hasil kerjasama ini akan bagus nilainya, akan lebih maksimal. Tetapi kami
saya dan teman-teman juga butuh loh dukungan dari Bu Betty selaku guru kita, supaya kita lebih kompak lagi, supaya kita bisa bekerja sama. Jadi komitmennya tidak hanya dari saya dan teman-teman, tapi kami juga butuh komitmen dari Bu Betty. Kira-kira Bu Betty sanggup juga kan berkomitmen untuk kita, terutama komitmennya kan untuk mengajak kita lebih pintar lagi, lebih semangat untuk belajar, lebih kompak untuk bekerja sama. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali. Bu Betty selalu siap sedia untuk membantu anak-anak semua, ya. Nah, kembali Iya. lagi, Bu Ira, komitmen tadi, komitmen terhadap diri sendiri, itu yang harus dijaga terus komitmennya. Saya dengan tadi pemikir yang Bu Ira sampaikan, ternyata bekerja sendiri itu seperti ini, bekerja bersama teman-teman seperti ini, kemudian komitmen ke depan tadi seperti yang sudah disampaikan, gitu ya. Nah, menjaga komitmen tadi, kira-kira siapa lagi ya yang bisa siapa yang sangat Bu Ira andalkan agar komitmen Bu Ira ini dapat terwujud, terutama dalam kegiatan kelompok, terutama dalam membawa diri Bu Ira sendiri agar mau berbagi juga dengan teman-teman yang lain. Kira-kira ada? Ada, Bu. Ya komitmen teman-teman itu tuh, Bu. Kok teman-teman harus berkomitmen akan melaksanakan kesepakatan kelompok kita ini dengan sebaik mungkin, sehingga dengan komitmen itu kita dapat mencapai tujuan bersama, Bu. Selain itu, saya sendiri juga harus berkomitmen seperti yang dikatakan Bu Betty tadi, supaya bisa bekerja sama dengan teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan bersama, Bu. Baik, bagus ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, hari ini dari diskusi kita hari ini, tadi Bu Ira ingin mendapatkan solusi atas permasalahannya tadi, disimpulkan bahwa sekarang ternyata Bu Ira sudah lebih lega lagi ya, sudah lebih bisa menerima untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman. Begitu? Iya. Iya. Nah, tinggal kita menjaga komitmen kita tadi. Bu Ira berjuang, berusaha untuk mewujudkannya secara pribadi dengan teman-teman. Bu Betty akan mendukung dari belakang. Begitu? Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Apa yang belum disampaikan? Ya. Bu, saya mau tanya, Bu, kalau misalkan ada teman-teman yang melanggar kesepakatan itu terus gimana, Bu? Ya, sesuai dengan teman-teman, didiskusikan, dikomunikasikan dengan teman-teman. Kira-kira nih, kalau di kelompok kita nih ada anggota yang melanggar kesepakatan, sebaiknya bagaimana ya? Gitu. Jadi nanti di teman-teman akan menyampaikan usulan atau pendapat. Nah, yang mana yang disepakati? Gitu. Saya itu takutnya gini, Bu, karena kan tidak semua teman itu kan bertanggung jawab ya, Bu. Takutnya nanti ada satu teman yang tidak melaksanakan kesepakatan kelas, kan jadi nggak maksimal kerja kelompoknya. Kalau misalkan itu diberi sanksi, boleh apa enggak, toh, Bu? Kalau menurut Bu Ira dan teman-teman, sanksi itu baik tidak untuk diterapkan dalam sebuah kelompok? Kira-kira baik atau tidak? Dulu toh, Bu, saya pas sekolah TK, saya diberi sanksi sama Bu Guru, disuruh mengambil sampah yang di sekitar sekolahan. Itu masih diberi sanksi loh, Bu, kalau dulu TK. Kalau sekarang boleh nggak toh, Bu, kalau diberi sanksi itu? Nah, waktu TK, kira-kira setelah diberi sanksi perasaannya bagaimana? Perasaannya itu juga harus dikomunikasikan dengan teman-teman. Takut iya, takut. Malu juga sama teman-teman. Kira-kira itu akan berdampak baik atau tidak? Dikomunikasikan dengan teman-teman, kemudian nanti disepakati bersama. Gitu. Gitu ya. Ya jelas itu tidak dampaknya tidak baik ya, Bu. Tidak untuk baik. Saya dan teman-teman. Iya. Memang ya, Bu, kalau di tugas kelompok itu toh, Bu, saya itu sering memberikan solusi, saya itu sering menyampaikan solusi. Ini loh jawabannya, ini loh.
Tetapi mereka itu menganggap jawaban saya itu nggak benar. Jawaban kamu itu salah. Jawabannya yang ini saja lah. Itu kan kadang membuat saya jadi males ngasih jawaban kan seperti itu. Lah kalau ada teman-teman yang seperti itu sebaiknya saya bagaimana, Bu? Ya, Bu Ira tak tahu artinya ikhlas berbagi? Apa ya Bu itu ya Bu? Saya baru dengar Bu itu ikhlas berbagi itu apa? Ikhlas apa ya ikhlas? Ikhlas apa ya Bu Ira? Apa ya Bu? Sebentar ya Bu, saya ingat-ingat dulu ya ikhlas. Saya itu kalau ikhlas itu yang taunya gini Bu, kalau memberi ke seseorang, terus nggak diceritakan itu namanya ikhlas Bu. Kalau saya taunya itu Bu. Kalau dari Bu Betty ikhlas sendiri apa Bu? Iya, betul sekali yang disampaikan Bu Ira. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, tidak usah kita pikirkan respon yang tidak baik, itu akan merugikan. Kita sudah melakukan yang memberikan apa yang kita punya, kita berikan. Nah, kalau bertemu dengan teman yang seperti itu, nanti Bu Ira pasti akan punya semakin lama semakin mempunyai cara untuk menghadapi teman-teman yang seperti itu. Sudah sering ya mendapati teman yang seperti itu, pasti Bu Ira punya cara, cuman belum diungkapkan saja. Coba dipikirkan lagi, kira-kira kalau ada teman yang seperti itu, sukanya apa namanya? Jadi tidak mendukung apa yang disampaikan sama Bu Ira. Kira-kira Bu Ira kalau dipikirkan sebentar saja ini pasti punya pendapat ini, pasti punya cara ini. Bu Betty yakin, Bu Ira kan pandai. Coba sekarang dicari sebentar saja. Kira-kira menghadapi teman seperti itu bagaimana ya? Gimana ya Bu? Saya itu juga bingung Bu, karena kan beberapa cara sudah saya berikan. Lah, cara dari Bu Betty yang terakhir ini yang belum saya coba, yaitu membuat kesepakatan kelompok, itu belum dicoba Bu. Jadi mungkin mulai besok, saya yakin mulai besok, kalau saya ketemu dengan teman-teman, kalau kita mau belajar kelompok, bekerja dengan bersama-sama, hal yang pertama akan saya lakukan pastinya dengan membuat kesepakatan kelompok itu, Bu. Bu, saya mau tanya, kesepakatan kelompok itu terus poinnya berapa banyak, Bu? Apakah boleh lebih dari 5? Boleh saja, asal itu disepakati oleh semua. Mau banyak atau sedikit, seperti yang sudah sering kita lakukan, teman-teman mengusulkan apa saja, kita tampung, yang baik yang mana, seperti itu kan. Nah, yang kira-kira bisa dijalankan oleh kelompok, disepakati oleh semua anggota, itu yang akan dilaksanakan di kelompok Bu Ira. Kira-kira seperti itu. Gini Bu, besok kan ada 6 anak ya kalau per kelompok itu, berarti besok setiap anaknya satu usulan untuk kesepakatan kelas bisa ya Bu? Supaya bisa jadi kesepakatan. Boleh sekali, seperti itu juga bisa. Bu, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya juga mau tanya Bu, kalau misalnya tugas kelompok ini dikerjakan bersama-sama atau Bu, tapi dari 6 anak itu yang cuma 5 Bu, yang satu itu sama sekali nggak memberikan usulan. Apakah dia nilainya bisa sama dengan kita berlima yang memberikan usulan jawaban? Ya, nanti setiap kali ada kegiatan atau kerja kan sudah Bu Betty sampaikan yang akan dinilai tentang hal apa saja. Masih ingat ya, sering disampaikan tentang keaktifan, ya kan? Tentang banyak hal itu di situ, indikator-indikator atau hal-hal yang akan dinilai. Sudah sering Bu Betty sampaikan. Nah, nanti penilaiannya juga berdasarkan dari yang sudah Bu Betty sampaikan tadi, Bu Ira. Jadi jangan khawatir soal nilai. Yang pasti bekerja yang terbaik dulu. Iya. Iya, berarti memang kuncinya gini Bu, kuncinya saat ini saya harus Bu, membuang keresahan ya Bu. Saya harus yakin mungkin ya Bu, bahwa teman-teman pasti bisa melaksanakan kesepakatan kelompok, jadi tugas kelompoknya bisa maksimal, itu mungkin kunci utama dulu, harus membuang keresahan dulu, sama-sama.
kita bersama-sama membuang keresahan itu. Harus selalu percaya bahwa kita bisa bekerja kelompok ya Bu. Iya, betul sekali. Jadi keresahan-keresahan tadi seperti yang Bu Ira sampaikan, tidak mendukung ya, ternyata tidak membantu kita menjadi kita lebih baik lagi. Nilai bisa baik, tapi perasaan tidak bisa dibohongi, ya kan? Iya. Bu Ira sendiri pasti akan, Bu Betty yakin akan lebih nyaman ketika bergabung dengan teman-teman yang lain. Ya, Iya. nah kita buktikan Bu Ira pasti bisa bekerja atau berprestasi lebih baik bersama dengan teman-teman. Iya, iya Bu. Ya. Saya juga mulai hari besok setelah ada kesepakatan kelompok ini, saya akan mengerjakan tugas-tugas ini secara kelompok, secara bekerja sama supaya hasilnya lebih maksimal. Gitu ya Bu, menurut Ibu ya Bu? Iya, betul sekali. Bu Betty bangga sama Bu Ira yang mau bersemangat untuk maju. Iya, iya. Tadi waktu dilaksanakan dari diskusi ini, kira-kira perasaannya Bu Ira sekarang bagaimana ini? Saya jadi semangat untuk menunggu hari esok, Bu. Saya ingin sekali ketemu dengan teman-teman kelompok saya. Saya ingin belajar bersama. Saya ingin saling berbagi. Saya ingin menunjukkan bahwa saya itu cinta kerukunan, bahwa saya bisa bekerja sama dengan teman-teman, ya Bu. Pasti hal menyenangkan kalau kita besok bisa bekerja bersama-sama. Bu Betty sendiri sebagai bu guru pasti juga sangat bahagia kan, sangat senang kalau lihat anak didiknya bisa belajar bersama dengan rukun ya Bu. Iyalah, Bu Betty suka sekali. Justru sekarang ini Bu Betty sangat bangga melihat anak-anaknya Bu Betty semua rukun, semua bisa bekerja sama dengan baik. Iya. Begitu Bu Ira? Iya, doakan kami ya Bu, supaya murid-murid Bu Betty ini menjadi pribadi yang bisa mencintai kebersamaan, bisa bekerja sama ya Bu, untuk memajukan bangsa ya Bu, seperti itu ya Bu. Pasti, semangat selalu ya untuk Ya, semuanya. terima kasih Bu atas masukannya hari ini. Belajar hari ini sungguh luar biasa. Banyak sekali masukan dari Bu Betty yang bisa dijadikan pelajaran buat saya, sehingga saya lebih semangat untuk belajar bersama teman-teman. Terima kasih Bu Betty. Mau mendengarkan keluh kesah saya selama ini dengan teman-teman. Baik, Bu Betty juga terima kasih. Bu Ira mau terbuka dan jujur kepada Bu Betty. Apa yang kita diskusikan hari ini, yang baik, mari kita lakukan bersama. Yang tidak baik kita tinggalkan mulai hari ini untuk hari belajar atau hari-hari yang lebih baik lagi. Begitu Bu Ira. Terima kasih atas waktunya. Bu Betty sekarang akan melanjutkan pekerjaan Bu Betty lagi. Bu Betty ke kantor dulu. Ya, saya juga masuk ke kelas dulu ya, Bu. Terima kasih. Mari, Bu. Ya.